Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Suwandi nih. Betul. Betul, dengan Dinas Pendidikan Kota Metro. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Oke, baik Bapak. Aduh, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak di bulan Ramadan ini. Selamat datang di Mulyo Jaten Studio. Bagaimana nih Pak perasaannya bisa datang ke studio kami? Luar biasa, ini merupakan sebuah kehormatan buat saya bisa hadir di kampus ini, karena buat saya ini juga perdana Iya, podcast betul. seperti ini. Iya. Baru pertama kali Pak? Baru pertama kali. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya bisa bertemu ya Pak ya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Bulan yang penuh berkah, insya Allah apa yang Amin. kita lakukan selama di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ngomongin tentang bulan Ramadan nih Pak, bagaimana Pak kabarnya? Tentu saja banyak hal yang harus kita manfaatkan di bulan yang sangat suci ini, karena ketika kita manfaatkan segala sesuatu, bahkan kita niatkan dalam melaksanakan tugas, itu akan menjadi amal ibadah yang luar biasa. Oh, Masya Allah, baik. Nah, bagaimana sih Pak keadaan suasana di Dinas Pendidikan sendiri pada saat bulan Ramadan ini? Suasana di saat bulan Ramadan ini di lingkungan pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cukup baik sekali, karena memang hikmat betul, Iya, nilainya luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua di jajaran Dinas Pendidikan itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya dan mampu menyelesaikan dengan baik meskipun di bulan suci Ramadan ini. baik. Berarti kegiatan selama di bulan Ramadan ini semakin bertambah atau semakin berkurang nih Pak? Jumlah kegiatannya tidak berkurang, hanya waktu jam kerjanya yang dikurangi. Tetapi mudah-mudahan tidak akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap teman-teman dalam melaksanakan tugas. Kinerjanya mudah-mudahan akan tetap baik dan justru malah lebih semangat mudah-mudahan. Iya, Alhamdulillah. Baik Bapak, ngomong-ngomong tuh Bapak, Ismi itu pernah dengar katanya Bapak Suwandi ini tuh pernah mendapatkan juara 1 SEA Games pada tahun berapa Pak? Saya juara di SEA Games tahun 95 itu di Thailand. Baik. Kemudian di 97 saya mendapatkan juara lagi, tapi waktu itu di Jakarta. Tapi sebelumnya juga ada juara-juara yang saya dapatkan. Wow, ini ngomong-ngomong juara tentang apa Pak? Tapak suci kah? Iya, betul. Oh, tapak suci. Tapak suci. IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, tetapi saya berada di naungan perguruan tapak suci Putra Muhammadiyah. Baik, berarti sekarang Bapak sudah dianggap menjadi pendekar. Iya, saya sudah menjadi pendekar. Wah, senang sekali berarti bisa bertemu dengan Bapak nih sebagai pendekar juga, kepala dinas juga. Iya. Aduh, nah ngomongin pada bulan Ramadan ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak sedikit tentang seputar Ramadan dengan tema ibadah puasa mendidik akhlak sabar. Aduh, biasanya kan di bulan puasa tuh kesabaran kita diuji ya Pak ya dengan hawa nafsu dan lain-lain. Nah, maksudnya dari akhlak dan sabar itu apa sih Pak? Jadi begini, saya berangkat dari hikmah dari Ramadan itu. Iya, baik. Ada beberapa perspektif bahwa puasa bulan Ramadan itu adalah ritual, ibadah ritual. Iya. Ini ada benarnya, tetapi tidak mutlak kebenarannya. Bahwa ketika kita bicara ritual, urusannya hanya kepada Allah SWT. Iya, betul. Tetapi kita bulan Ramadan ini adalah ibadah yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Baik. Itu kan ada sesama manusia. Di situ ada rasa kita kembali ke hikmahnya, bahwa kita ikut merasakan kesusahan bagi orang-orang yang tidak mampu. Hikmahnya di situ. Iya, betul. Kemudian ada pula hikmah yang lain, bahwa kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Iya, betul. Ketika bicara hawa nafsu, tentu saja harus sabarnya dilatih, gitu kan. Betul. Ada hadis Rasulullah, bukan hadis Rasulullah,
surat Al-Baqarah ayat 153 itu kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabarmu dan sholatmu sebagai penolongmu. Nah, ada cerita di zaman Rasulullah itu, ada seorang gadis berkulit hitam, cantik, manis sekali, menghadap ke Rasulullah dan dia bertanya, menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, saya ini memiliki penyakit. Penyakit kalau sekarang ini dibilangin penyakit ayan, epilepsi. Oh iya Pak, Ya, iya. epilepsi. Nah, ketika kambuh penyakit itu, maka dengan tanpa kesadarannya suka membuka pakaiannya sehingga auratnya terbuka semua itu. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa ketika kamu sabar, maka ganjarannya adalah surga. Tetapi ketika kamu ingin mendapatkan kesembuhan, maka akan saya doakan. Kemudian perempuan itu menjawab, saya memilih sabar. Memilih sabar. Tetapi saya mohon ketika saya kambuh dengan penyakit saya, tolong doakan kepada Allah supaya tidak membuka aurat kami. Begitu ceritanya. Begitu hebatnya sabar, dia memilih sabar bukan untuk memilih sembuh. Karena hebatnya, karena ketika dia sabar maka jaminannya adalah surga. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat untuk melatih kesabaran itu. Kalau bicara akhlak, bicara akhlak itu sebenarnya itu menyatu dengan jiwa kita, merupakan satu kesatuan dengan jiwa. Ketika orang memiliki akhlak, maka akan nampak juga di mata orang lain kebaikan-kebaikannya. Ketika akhlaknya tidak baik, maka juga akan muncul keburukan-keburukannya seperti itu. Jadi memang kaitannya seperti itu, kesabaran dan akhlak. Oh baik, berarti kesabaran itu menahan diri ya Pak ya? Menahan diri. Nah, ciri-ciri dari orang sabar sendiri itu seperti apa sih Pak? Ciri-ciri orang sabar itu biasanya itu kerjanya dia lebih giat, bekerjanya lebih giat, tidak mudah marah ketika dia menemukan permasalahan, rajin beribadah, itu suka bersedekah, tidak suka berbicara kotor, ya. Kemudian senantiasa mengalah demi kebaikan-kebaikan. Dia nggak mau berdebat yang menimbulkan keburukan-keburukan. Ya, baik. Berarti banyak sekali nih ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak caranya kita mendidik akhlak sabar di bulan Ramadan ini? Tentu saja kita harus selalu banyak aktivitas-aktivitas ibadah kita, karena memang momentum ini adalah momentum yang sangat baik dalam upaya untuk meningkatkan kesabaran kita dan meningkatkan membentuk sebuah akhlak kita yang baik pula. Baik. Nah, apakah kesabaran ini bisa digunakan dalam berbagai hal, Pak? Contohnya kan kalau di bulan Ramadan, kesabaran itu bisa digunakan dalam menahan diri dari makan dan minum. Betul. Nah, apakah selain itu ada lagi, Pak? Ya, memang puasa ini adalah upaya untuk menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang lain pula yang dapat membatalkan puasa. Termasuk makan itu pun, meskipun makanan yang kita makan itu adalah halal dan milik kita, itu tentu saja juga harus ditahan. Tahan, tidak kemudian marah ngelihat makanan yang enak kemudian langsung kita semau-mau kita. Yang halal saja harus kita tahan, meskipun juga itu milik kita. Karena ketika kita tidak manfaatkan itu sebaik-baiknya dalam rangka untuk melatih diri kita kesabaran, maka akan sia-sia di bulan suci Ramadan ini. Baik. Berarti kalau misalkan kita tidak bisa menahan akhlak sabar, berarti puasanya itu akan sia-sia ya Pak? Akan sia-sia. Maka Rasulullah kan pernah bilang sama sahabatnya begini, orang yang merugi itu orang yang seperti apa? Dengan kompak sahabat-sahabat Rasulullah itu menjawab,
Orang yang merugi itu adalah orang yang kehilangan harta kekayaannya dan semua aset-aset yang dia miliki. Apa kata Rasulullah? Bukan itu orang yang merugi itu. Orang yang Ya. merugi itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga akhlaknya. Meskipun ibadahnya dia baik, sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik, kemudian hajinya juga cukup baik. Tapi ketika dia akhlaknya tidak baik, suka menghibah, suka Ya. memfitnah, suka menyakiti orang lain, maka itu adalah orang-orang yang merugi. Nanti pada saat di akhirat kan akan ditanya, kenapa kok nilai ibadah saya itu nol? Tanya, protes sama Allah dia itu. Padahal Ya. ibadah saya luar biasa. Ada seorang yang datang ketika itu mengadu pada Allah. Ya Allah, si fulan ini memang ibadahnya kok baik, tapi dulu pernah menyakiti hati saya. Ambil pahala kamu, kasihkan orang yang pernah kamu sakiti. Begitu pula orang kedua, orang ketiga dan seterusnya sampai habis. Begitu sampai habis masih juga ada orang datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini dulu masih juga memfitnah saya. Memfitnah saya. Karena amalnya sudah nggak bisa dikasihkan lagi, akhirnya perbuatan jeleknya orang yang mengadu itu Ya. suruh mengasihkan pada orang yang suka memfitnah itu. Itu Oh. adalah orang yang merugi. Makanya pentingnya kita melatih diri kita, akhlak kita, kesabaran kita di bulan suci Ramadan ini supaya betul-betul ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah SWT tanpa merusak sedikit pun nilai-nilai puasanya. Ini adalah momen yang sangat-sangat baik untuk memperbaiki akhlak kita. Baik. Nah, ngomongin ibadah dengan akhlak sabar. Nah, itu tuh emang ada kaitannya ya Pak ya antara ibadah dengan akhlak sabar di bulan Ramadan ini? Tentu saja ada kaitannya erat sekali. Karena ketika kita melakukan suatu ibadah, kewajiban ibadah yang lain itu dengan baik, tetapi kalau kita nggak mampu menahan diri, nggak sabar, Ya. khawatirnya ibadah yang kita lakukan itu tidak memiliki nilai-nilai nilai-nilai ibadah yang baik, amalan yang baik. Baik, ngomongin tentang ibadah nih Pak. Apa sih yang bisa kita lakukan ibadah di bulan Ramadan ini? Oh, di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan karena nilainya sedikit pun ya, ketika nilai Ya. ibadah yang kita lakukan, ini momen yang baik ini akan berlipat ganda ibadahnya. Kita bisa manfaatkan waktu sebaik-baiknya dari dari waktu sahur, kemudian Sampai sampai dengan kita berbuka. berbuka Oh. kembali, itu bisa kita manfaatkan. Dan yang penting kita harus kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu karena ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu akan menjadi nilai amal ibadah kita. Baik, ngomongin tentang sabar nih Pak. Kan kebanyakan orang untuk menahan hawa nafsu, untuk bersabar nih, biasanya kan mereka meluangkan waktunya itu untuk tidur. Nah, apakah benar Pak tidur itu merupakan ibadah saat di bulan Ramadan ini? Ya, maknanya sebenarnya tidak seperti itu. Hmm. Itu hanya ketika kita mau membandingkan ya. Iya. Ketika kita membandingkan daripada kita melakukan hal yang tidak memberikan manfaat, lebih baik tidur karena tidur itu akan lebih memberikan nilai pahala daripada kita melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Tetapi kalau hanya puasa itu kerjanya mau tidur, Iya. ya kemudian hal-hal yang lain tidak dilakukan, itu maknanya akan berubah nanti. Iya. Nah, kalau misalkan ngomongin tidur nih Pak, lebih baik tuh untuk menahan diri dari akhlak sabar sendiri itu kita bisa melakukan hal apa nih Pak selain daripada kita meluangkan waktunya untuk tidur, mending kita melakukan apa nih Pak di saat bulan Ramadan? Ya kalau tidur terus kan juga capek tuh. Iya, betul. Tidur terus juga capek. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, yang akan mendatangkan pahala buat kita. Kalau kita hanya tidur melulu, ya justru malah tidak baik nantinya. Baik.
Nah, kegiatan di Dinas Pendidikan sendiri itu di saat bulan Ramadan tuh apa aja sih Pak? Ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah terjadwal? Ya, ada beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan dan kita sudah agendakan. Nanti ada semacam buka bersama. Tapi belum di waktu ini, tetapi sudah kita agendakan nanti buka bersama dengan teman-teman dan seluruh jajaran yang ada di Dinas Pendidikan Kota Metro. Baik, berarti banyak ya Pak ya yang sudah terjadwal di bulan Ramadan. Betul, sudah kita jadwalkan itu. Baik, nah ngomongin tentang sabar nih Pak, ada nggak sih Pak perbedaan antara sabar dengan ikhlas? Sabar itu adalah upaya untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian kalau ikhlas itu menerima dengan segala konsekuensi yang terjadi pada diri kita. Artinya dua hal yang memang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Gitu. Nah, bagaimana sih Pak caranya kita meningkatkan rasa sabar dan ikhlas ini di bulan Ramadan? Kan kebanyakan kalau misalkan di bulan Ramadan kan kita sering ya Pak ya bermalas-malasan. Nah, cara meningkatkannya itu seperti apa sih Pak? Meningkatkan untuk mau melakukan aktivitas yang positif ya. Dan ini kaitannya dengan akhlak ya. Jadi begini, di era saat ini kita ini era apa ini? Era milenial, di zaman milenial. Revolusi industri. Iya, betul. Revolusi industri ini orang kalau mau melakukan apa saja itu orang mau pinter, meningkatkan kemampuannya, skillnya segala macam, itu bisa saja dilakukan di era revolusi industri saat ini. Tetapi ketika kita mau melatih akhlak, karakter seseorang, itu tidak bisa dengan teknologi. Revolusi industri itu dia akan mewakili teknologi dalam membentuk akhlak dan karakter kita ini. Nah, siapa yang harus hadir di situ? Ya para orang tua, para guru dalam rangka untuk membina karakter, akhlak, budi pekerti. Karena bagaimanapun seorang guru, orang tua itu adalah sentralnya dalam membentuk karakter itu. Ketika karakter kita baik, insya Allah perilaku kita juga akan baik. Kita akan tercermin juga kebaikan-kebaikan ketika karakter dan akhlak kita ini baik. Baik, tapi kan di saat sekarang nih Pak, biasanya kan orang tua itu mendidik anaknya dengan cara membentak, mendidik itu dengan cara hal yang sedikit ditekan gitu Pak. Nah, apakah itu baik Pak untuk perkembangan seusia dini? Pokoknya dari awal, ketika kita mendidik anak dari bayi sampai dia dewasa, nggak ada bahasa membentak. Oh, baik. Tidak diperkenankan bahasa membentak itu. Kita berbagai macam cara dalam rangka mendidik anak, selain kita mengingatkan juga memberikan keteladanan. Baik. Bukan cara-cara membentak, karena itu akan merubah karakter anak. Yang mestinya anak yang baik akan menjadi berkarakter buruk ketika kita cara-cara mendidik itu salah. Gitu. Baik. Jadi kalau misalkan di bulan Ramadan ini tuh anak yang diperbolehkan untuk melatih ibadah puasa sendiri itu menurut Bapak pada saat usia berapa Pak? Pada saat usia dia mulai lahir sudah harus diajarkan keteladanan itu. Kalau untuk belajar puasa barangkali di masa-masa 2 tahun sudah mulai diajarkan, meskipun tidak sepenuhnya ya puasa itu. Betul. Karena melatih itu tidak harus kemudian sama dengan apa yang kita lakukan, tapi memberikan keteladanan, contoh dan bentuk-bentuk ibadah-ibadah puasa yang lain seperti itu. Baik, kita sudah berbicara banyak nih Pak tentang ibadah puasa mendidik akhlak sabar dengan bagaimana caranya mendidik akhlak sabar, kemudian ciri-ciri orang sabar dan apa sih ketika
kita tidak sabar di bulan puasa dampaknya seperti apa gitu. Nah, ada nggak sih Pak pesan untuk SMK Muhammadiyah 3 Metro di bulan Ramadan ini khususnya? Pesan saya untuk anak-anak yang pelajar Ya. di SMK Muhammadiyah 3 ini, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dan diniatkan segala sesuatu yang kita lakukan itu karena ibadah karena Allah SWT. Meskipun kita juga melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, belajar mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolahan, tentu hal-hal yang lain yang bernilai positif, bernilai ibadah tetap harus dilakukan. Baik. Supaya apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat dan berikan amalan ibadah buat kita semua. Baik, kalau misalkan untuk pesan masyarakat di Indonesia sendiri dalam menjalankan ibadah puasanya, ada nggak sih Pak pesan Bapak untuk masyarakat yang ada di Indonesia ini? Pesan untuk masyarakat Indonesia, Metro saja lah ya. Iya, baik, Metro. Metro saja, tentu saja di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh rahmat, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa saling melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kepada banyak orang, karena ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat memberikan berkah buat kita semua. Tentu saja kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya, jangan menyia-nyiakan di bulan yang sangat mulia ini. Baik, ngomong-ngomong tentang Ismi tadi kan mendengar tentang kegiatan Bapak nih yang sangat padat. Nah, kebetulan kami dari SMK Muhammadiyah 3 Metro itu punya ini Pak, Jahemu. Apa itu? Jahemu ini adalah bandrek yang dibuat dari yang dibuat oleh siswa SMK Muhammadiyah 3 Metro khususnya dari jurusan farmasi. Bapak sudah mencoba? Gimana Pak rasanya? Luar biasa nikmatnya. Nah, ini adalah hasil kreativitas anak-anak ya. Saya berharap nanti di momen-momen tertentu pemerintah Kota Metro mengadakan gelaran pameran atau dalam bentuk apa saja, mungkin siswa-siswi sini bisa memamerkan ini, mempromosikan hasil kreativitas anak-anak ini, Jahemu ini yang luar biasa nikmatnya ini. Nah, ini cocok sekali Pak buat menu sahur ataupun berbuka nih Pak. Nah, ini kan juga bisa menambah daya tahan tubuh agar di saat puasa tuh bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Betul, jadi cukup bukanya dengan jahe ya. Jadi ini juga bisa dibeli loh Pak di SMK Muhammadiyah 3 Metro ataupun bisa dibeli di Instagram SMK Muhammadiyah 3 Metro sendiri. Boleh, nanti saya akan borong ini. Iya, baik. Baik Bapak, senang sekali nih bisa bertemu dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan kami yaitu podcast. Kita bisa berbincang-bincang sedikit. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bakal menambah wawasan Ismi sendiri. Nah, semoga Bapak dan keluarga bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar. Amin. Dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin. Amin. Dan semoga Ismi bisa bertemu dengan Bapak kembali di lain waktu. Insyaallah. Undang-undang kami lagi ya. Iya, siap-siap. Ya, makasih. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih untuk yang sudah menonton podcast pada hari ini. Jangan lupa tonton terus dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tentunya. Dan nantikan podcast selanjutnya di Mulya Jaten, podcast semangat melayani Indonesia.